Di lintasan, pembalap berusia 28 tahun ini menjadi penyeimbang bagi rekan setimnya Juan Mir yang memiliki pendekatan mendesak namun sering mengalami kecelakaan. Tercatat, Mir terjatuh sebanyak 22 kali, sementara Marini hanya mencatatkan 2 kali insiden pada tahun 2025, di mana salah satunya disebabkan oleh Mir sendiri. Marini juga tidak lambat, ia berhasil membawa Honda finish di posisi 7 besar sebanyak 6 kali pada paruh kedua musim setelah tidak berhasil masuk klasifikasi yang sama di paruh pertama. Ia mengumpulkan 88 poin dari 12 putaran terakhir dan berhasil bangkit dari kecelakaan terbesar dalam karirnya saat tes balapan ketahanan Suzuka 8 jam, di mana ia sempat mengalami mimpi buruk setiap malam selama sebulan pasca kejadian. Sementara itu, Mir yang berhasil meraih 2 podium untuk Honda di Jepang dan Malaysia hanya mengumpulkan 47 poin. Marini adalah salah satu dari 5 pembalap saat ini yang belum meraih kemenangan di kelas utama, namun nilainya lebih dari sekedar hasil balapan. Manajer tim Alberto Puig menggambarkan Marini sebagai seorang analis. Puig menjelaskan bahwa Marini ingin memahami bagaimana perubahan yang dilakukan pada motor dapat mempengaruhi cara berkendaranya. Ia dinilai sebagai salah satu pembalap paling analitis yang memikirkan segala sesuatunya secara mendalam di atas motor, namun tetap membuat kemajuan tahun ini. Marini sendiri mengakui bahwa ia merasa tidak tenang jika ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Sebagai adik tiri Valentino Rossi, Marini sudah lama menghadapi isu nepotisme sebelum akhirnya membuktikan diri dengan 6 kemenangan dan 15 podium selama 5 musim di Moto2, serta tampil kompetitif di MotoGP sejak 2021. Ia juga tergabung kuat dalam VR46 Academy. Namun pembalap Italia ini dengan berani pindah ke Honda tepat di saat Marc Marquez merasa putus asa dengan kondisi pabrikan Jepang tersebut hingga memilih pergi. Marini pindah dari pabrikan terbaik ke yang terburuk di luar siklus kontrak biasanya, yang berarti ia memiliki sedikit waktu untuk membuktikan diri dan beresiko terdepak dari MotoGP. Namun ia berhasil mengatasi situasi tersebut pada bulan September dengan mendapatkan perpanjangan kontrak 1 tahun untuk 2026. Pada akhir 2023, antusiasme Marini saat mengenakan seragam baru Honda digambarkan oleh staf tim sebagai suntikan adrenalin bagi tim balap yang sedang terpuruk dan memar akibat kepergian Marquez serta perombakan staf. Puig mengakui bahwa secara internal sering terjadi pergantian orang dan setiap manajemen memiliki pandangannya sendiri, namun kehadiran Marini membawa dampak positif. Sejak putaran awal di sirkuit Ricardo Tormo, perjalanan bagi HRC, Marini, dan Juan Mir penuh dengan kesulitan. Sesi tanya jawab dengan media bahkan terasa sangat menyedihkan, sampai-sampai para jurnalis merasa seperti konselor yang berjuang menghindari pertanyaan yang sama tentang kegagalan mereka. Marini mencatatkan statistik yang buruk dengan hanya meraih 1 poin dari 13 balapan Grand Prix pada tahun 2024 dan tidak pernah sekalipun masuk posisi 10 besar. Ia sempat menepis rumor yang menyebutkan bahwa ia mencari jalan keluar lebih awal setelah menyadari dengan cepat bahwa ia hanya menjadi pembalap barisan belakang. Sementara Juan Mir terus mengalami kecelakaan di berbagai sirkuit. Kini, dengan perspektif yang lebih tenang, Marini mengakui bahwa masa-masa itu memang berat. Meskipun situasi tidak berjalan sesuai keinginannya di awal tahun lalu, ia selalu melihat harapan di balik kesulitan tersebut. Ia merasa mungkin mereka membutuhkan waktu 1 tahun lagi, karena ia bisa merasakan adanya peningkatan setiap kali selesai melakukan tes. Marini akhirnya beradaptasi seiring upaya Honda untuk bangkit. Teknisi bernama Ken Kawauchi yang sebelumnya sukses membawa Suzuki menjadi juara dunia 2020 telah didatangkan ke dalam tim. Namun kehadirannya ternyata tidak banyak membantu menghentikan penurunan performa Honda sepanjang tahun 2023 dan 2024. Secara tak terduga, motor Honda RCV yang dulunya dikenal sangat cepat berubah menjadi salah satu yang paling lambat dalam hal kecepatan puncak atau top speed. Kemajuan mereka tersendat dan Honda beserta tim pabrikannya terpuruk di posisi terakhir klasemen konstruktor dan tim pada tahun 2024 dengan posisi pembalap mereka yang hanya menempati peringkat 21 dan 22 di kejuaraan. HRC mulai gencar berburu personil baru menjelang akhir tahun 2024. Pendekatan berani mereka terhadap ahli teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, memang ditolak. Namun pabrikan Jepang itu akhirnya menemukan solusi pada diri Romano Albesiano dari Aprilia yang kemudian pindah untuk menjabat sebagai direktur teknis Honda. Sentuhan Aprilia semakin terasa dengan kepindahan mengejutkan Alex Espargaro. Meskipun musim 2025-nya berjalan cukup berat karena cedera bersepeda yang mengganggu pekerjaannya, ia masih sempat membalap sebanyak 5 kali dan terus memberikan wawasan jujurnya hingga putaran-putaran terakhir musim. Espargaro mengungkapkan bahwa pada awalnya sangat sulit baginya untuk memahami cara kerja orang Jepang karena berbeda dengan di Aprilia.
Di tim lamanya, jika ada masalah sasis atau elektronik, ia bisa langsung menemui penanggung jawabnya. Namun di Honda, prosesnya lebih rumit karena melibatkan lebih banyak orang, sehingga sulit mengetahui insinyur mana yang bertanggung jawab atas setiap bagian. Ia menjelaskan bahwa setelah berdiskusi panjang dengan Romano Albesiano yang menghabiskan banyak waktu di Jepang, proses kerja menjadi lebih cepat dan informasi tersampaikan lebih langsung saat ia membutuhkan sesuatu. Espargaro menambahkan bahwa Honda telah melakukan upaya besar untuk memahami bahwa cara kerja yang baru ini lebih efisien dan lebih baik. Oleh karena itu, cara kerja mereka saat ini sudah benar-benar berbeda dibandingkan pada masa awal. Espargaro hanyalah salah satu penguji utama saat para pembalap dan mekanik melakukan banyak putaran di berbagai sirkuit dunia, memanfaatkan peringkat konsesi di Honda. Sebuah sistem yang dirancang untuk membantu merek yang sedang kesulitan agar bisa bangkit kembali. Pembalap LCR Honda, Johan Zarco, adalah penguji lainnya. Pembalap berusia 35 tahun yang merupakan pembalap tertua di grid itu berhasil mempersembahkan kemenangan ke-6 Honda dekade ini berkat oportunisme dan keahliannya di lintasan basah Le Mans pada bulan Mei. Pembalap Prancis itu meraih hasil terbaik bagi perusahaan selama paruh pertama musim. Namun performanya menurun di paruh kedua karena Honda harus membagi alokasi suku cadang mereka. Zarco sempat merasa kesal karena Luca Marini dan Joan Mir mendapatkan konsep motor RCV yang lebih canggih. Namun menjelang akhir 2025, ia juga menekankan pentingnya konsistensi pada platform teknis. Meskipun Luca Marini tidak berhasil naik podium, kemajuannya sangat mudah dipetakan. Poin-poin yang diraihnya menjadi simbol perjalanan bertahap Honda untuk kembali mendekati puncak kejuaraan yang dulunya mereka kuasai dengan dominan. Dominasi tersebut terbentang mulai dari 5 gelar Mick Doohan di tahun 90-an. 3 kejuaraan Valentino Rossi di awal era 4 tak, kehebatan Dani Pedrosa selama 1 dekade, hingga era Marc Marquez. Kini, alih-alih tertati-tati, sebagian dari kepercayaan diri HRC mulai terlihat kembali. Luca Marini menggambarkan bahwa ketika performa tim mulai menanjak, energi dan suasana di sekitarnya terasa berbeda. Ia menekankan bahwa mewakili pabrikan sebesar HRC adalah sesuatu yang sangat istimewa, karena mereka memahami apa yang dipertaruhkan dan apa yang ingin dicapai di kelas MotoGP. Menurut Marini, Honda hanya memiliki satu tujuan, yaitu kemenangan. Meskipun dalam olahraga selalu ada pasang surut, ia menegaskan bahwa Honda harus selalu berada di papan atas. Sejak awal proyek tahun lalu, Marini merasa sangat terlibat dan memiliki hubungan yang baik dengan para insinyur Jepang. Ia menemukan suasana kerja yang positif, dan meskipun dari luar hasilnya mungkin terlihat belum cukup, orang-orang di dalam tim sangat puas dengan kemajuan yang telah dicapai saat ini, sesuatu yang mungkin tidak disangka oleh banyak orang. Meskipun seringkali ada perasaan yang senang dari pihak luar melihat raksasa olahraga mengalami masa sulit, manajer tim Alberto Puig mengingatkan bahwa meremehkan kemampuan dan daya tarik Honda adalah sebuah kesalahan. Puig yang telah bersama tim pabrikan selama hampir 2 dekade menyatakan bahwa Honda selalu menjadi sesuatu yang spesial baginya. Puig mengenang bahwa bagi generasinya, memiliki motor Honda NSR adalah sebuah mimpi, dan perspektif itulah yang ia bawa dalam melihat dunia balap. Ia tetap bertahan di posisinya bahkan ketika kritik terhadap HRC sangat keras pada tahun 2022 dan 2023. Puig menunjukkan bahwa kehadiran banyak bos Honda di Valencia membuktikan kepedulian mereka. Ia menegaskan bahwa mereka terus maju, namun harus bekerja lebih keras karena para pesaing juga tidak tinggal diam. Keberhasilan Marini finish di posisi ke-7 pada penutup musim, memberikan poin yang cukup bagi Honda untuk naik status konsesi dari kategori D ke C, bergabung dengan Aprilia dan KTM. Kenaikan status ini berarti pengurangan jatah ban, mesin, dan ditiadakannya tes private bagi pembalap utama. Meskipun kini ada batasan untuk pengembangan, pencapaian ini dianggap sebagai tanda kehormatan atas kerja keras mereka, sekaligus membawa Honda keluar dari dasar klasemen konstruktor untuk pertama kalinya sejak 2021 dengan menggeser Yamaha. Menatap masa depan, Marini yakin bahwa dengan rencana yang matang, mereka dapat mengatasi tantangan tersebut meskipun tanpa hak konsesi penuh. Puig menambahkan bahwa perubahan kategori ini adalah peningkatan kecil, namun merupakan langkah besar yang menandakan mereka sedang bergerak maju. Walaupun Puig tidak dapat menjamin kapan kemenangan atau hasil konsisten akan datang, ia memastikan bahwa perusahaan telah mengalokasikan sumber daya penuh dan semua orang memiliki tekad yang sama bahwa kebangkitan itu harus terjadi. Ia menyebutkan bahwa manajemen di Jepang selalu memenuhi apa yang diminta oleh tim.
Salah satu wujud dari dukungan anggaran dan visi tersebut adalah keberhasilan mengamankan tanda tangan juara dunia Moto2 berusia 21 tahun, Diogo Moreira, dengan kontrak yang diyakini berdurasi setidaknya 3 tahun. Butch menjelaskan bahwa mereka merekrut Moreira bukan semata-mata karena status juaranya di Moto2, melainkan karena mereka telah memantaunya sejak masih di kelas Moto3. Fakta bahwa talenta muda asal Brasil tersebut memilih Honda untuk debut MotoGP-nya dinilai sangat penting. Moreira dianggap sebagai prospek muda paling berbakat yang bergabung dengan HRC sejak kedatangan Marc Marquez pada tahun 2013. Kerja keras yang dilakukan Marini dan Joan Mir saat ini diharapkan menjadi fondasi utama bagi kesuksesan generasi Honda berikutnya.